Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, insyaallah kita akan mengaji kitab asli dalam bahasa Arabnya Al-A'lamul Mansyurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Dia adalah guru Syekh Abdul Aziz bin Baz, guru Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan guru para ulama-ulama di Timur Tengah. Beliau ulama yang sangat teguh di dalam memegang akidah ahli sunnah wal jamaah dan manhaj yang hak, yaitu manhaj salafus salih, dan beliau sangat alim dan mumpuni di dalam masalah-masalah mengupas akidah. Kali ini buku diterjemahkan dengan judul Akidah Golongan Selamat. Kita kaji kitab ini, dan kitab ini cukup sistematik untuk mengupas akidah golongan selamat. Karena apa? Karena melalui metode tanya jawab. Cukup bagus karena setiap masalah didukung dengan dalil baik dari Alkitab dan Sunnah, dan mencakup seluruh akidah orang yang ingin selamat. Sekarang diperhatikan bukunya, halaman pertama yang punya buku. Pertanyaan pertama, apakah kewajiban pertama bagi seorang hamba? Apakah kewajiban pertama bagi seorang hamba? Jawab, kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan Allah. Tujuan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk apa? Ibadah. Kemudian perjanjian seperti
yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Antum lihat ayat 172. Bawa Quran enggak, Pak? Hah? Enggak bawa buku, enggak bawa Quran. Gimana? Antum kesini mau ngaji apa mau nyopet, Pak? Ini pasar ya. Itu antum bawa buku buka atau mushaf. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Tuhanmu mengambil dari anak Adam, min duhurihim, sejak mereka berada di tulang rusuk Adam, dzurriyyatahum, yaitu anak cucunya yang diambil, wa ashhadahum ala anfusihim, diambil sumpahnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Inilah kewajiban kita nomor satu. Jadi kalau kita ditanya apa kewajiban pertama bagi seorang hamba, tidak lain ibadah kepada Allah, mengenali perjanjian. Yang kedua, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Semua. Tidak ada satupun anak anda yang menolak syahidna. An taqulu yawmal qiyamah inna kunna anha ghafilin. Inilah hakikat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia difitrahkan oleh Allah mengenali Tuhannya. Alastu bi rabbikum, diciptakan Allah di atas fitrah, mengikat perjanjian. Allah itu ada, Allah itu Tuhan saya, Allah itu adalah yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Alastu bi rabbikum. Yang telah Allah ikatkan pada dirinya. Tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia. Itulah. Jadi kalau kita ditanya apa kewajiban pertama bagi seorang hamba, berikutnya adalah diutusnya para utusan Allah. Untuk apa? Utusan Allah diutus. Siapa yang bisa, Pak? Dapat hadiah HP, silakan. Alhamdulillah. Ambil, Pak. Yang punya deg-degan. Apa tadi, Pak? Masya Allah, betul. Jadi tujuan diutusnya Rasulullah intinya ngurusi syariah. Makanya dari sini saya sekalian bantah. Ada orang yang mengatakan katanya dikit-dikit bid'ah, kok pakai mic, pakai HP, emang itu enggak bid'ah? Rasul diutus untuk ngurusi apa? Ngurusin HP emang? Ngurusin mic? Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini. Rasul diutus ngurusi apa? HP? Mikrofon? Rasulullah diutus untuk ngurusi syariah. Nomor satu adalah apa? Tauhid. Jadi kalau sekarang anda melakukan hal-hal yang baru dalam masalah dunia, monggo. Bikin layar TV kotaknya segi 5, ya silakan. Bukan 4, barangkali bosan ya. Mosok monoton 4 terus, sana bikin layar televisi segi 5. Terus ban mobil segi 6. Ya barangkali mau inovasi, nggak bid'ah. Itu. Jadi bid'ah itu mengada-ada dalam perkara agama. Itu. Jadi nggak nyambung. Makanya ini ahli bid'ah sedang kumat, Pak, di mana-mana protes. Saya kemarin ngaji mau dibatalin, enak aja. Emangnya negara lo.
nggak bisa. Dia mengerahkan 150 panser, anak kerahkan 200 polisi. Kelenger dia. Itu. Kita laporkan ke Kapolda Jogja. Ini Pak Kapolda, kita mau ngaji, musuh nggak boleh. Ini masjid mendirikan sekolah juga nggak boleh. Subhanallah, ini hancur. Anehnya diriin gereja boleh. Lah itu. Ini ahli bid'ah. Makanya antum jangan berharap Islam ini bangkit di tangan ahli bid'ah. Nggak mungkin. Kebangkitan Islam itu hanya di tangan ahli sunnah. Karena kebangkitan untuk mengembalikan umat kepada hak, bukan kepada hawa nafsu dan bid'ah. Oke. Tujuan diciptakannya dunia akhirat. Jadi apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Mengetahui tujuan diciptakan dunia akhirat. Apa? Tidak lain ibadatullah. Termasuk diadakannya surga dan neraka. Surga diciptakan untuk kaum muwahhidin, neraka diciptakan untuk musyrikin. Berarti tujuannya apa? Tauhid. Ini bangkunya nggak enak banget ya. Ini buat untuk ini Pak, pengantenan bagus. Kalau ngaji nggak bener. Ya begini kan enak nyambut tamu datang. Baik. Karena tujuan itulah kiamat juga ditegakkan. Makanya hadirin sekalian, ketika la ilaha illallah sudah tidak ada lagi di bumi ini, Allah angkut dunia ini kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan Allah lagi. Kalimat tauhid sudah enggak ada. Ini oleh karena itu sekarang kita akan ada mic 2 enggak ini Pak? Mic-nya 1 apa? Bisa 2? Ada yang baca, saya yang jelasin. Jangan saya terus. Enggak ada. Ya udah, saya kalau gitu sementara ini, nah saya yang baca, nanti lain kali antum yang baca. Kalau udah ada mic-nya. Oke, diperhatikan yang punya buku halaman 1. Karena tujuan itulah mizan atau timbangan ditegakkan. Masya Allah. Nanti kata Allah, wa fa amma man taqulat mawazinu. Dan yang paling mempengaruhi adalah tauhid. Disebutkan di dalam satu hadis, nanti juga kita akan bahas ya. Bahwa nanti ada orang yang dihisab memiliki 99 gebok kesalahan. Satu geboknya itu sejauh pandangan mata. Ditimbang dengan apa? Bitokoh, kartu yang itu ada la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahkan Rasulullah mengatakan setelah itu tidak ada yang bisa mengalahkan la ilaha illallah. Makanya antum harus mati di atas tauhid. Jangan mati di atas partai. Ya, antum partainya korupsi repot antum. Mati di atas tauhid. Mati di atas la ilaha illallah. Catatan amal perbuatan bahwa para hamba bertebaran karena memang nanti wa idza suhufu nusyirat, ketika seluruh catatan amal itu ditebar. Wa idza suhufu nusyirat fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Masya Allah. Antum ketika diterima dengan tangan kanan
hisabnya mudah, balik kepada keluarga saudara antum senang. Karena tujuan itulah muncul kebahagiaan dan kesengsaraan. Dari sini Pak, kaidah bahagia adalah orang yang menyembah Allah secara benar. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak bisa beribadah kepada Allah secara benar. Jangan dibalik-balik. Kalau ada orang merasa bahagia tidak dengan ibadah, itu bukan bahagia, puas. Contoh, puas. Puas itu hawa nafsu. Habis ngerokok puas. Puas enggak? Buktinya itu sampai melilik-melilik. Itu. Tapi itu syahwat, bukan bahagia. Ada orang habis selingkuh sukses, puas. Bahagia? Enggak. Nyuri sandal di masjid lancar, sukses, puas. Bahagia? Enggak. Kepuasan yang dibangun di atas wahyu itulah membuahkan kebahagiaan. Kepuasan di atas dasar nafsu pasti kesengsaraan. Dan itu syahwat. Tuh, antum puas nafsu apa puas wahyu? Tuh sekarang walaupun susah, contoh menunaikan jam ibadah haji, susah enggak? Bahkan definisi haji ialah perjalanan susah, enggak boleh protes. Itu haji, iya. Tapi subhanallah, endingnya orang paling bahagia, bahkan man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji tidak melakukan rafas, tidak melakukan kekejian, fasik, pulang seperti dilahirkan ibunya. Antum qiyamul lail Rasulullah Pak, Masya Allah. Antum pernah tahu ceritanya qiyam Rasulullah? Sampai bengkak bacanya rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Subhanallah. Utsman bin Affan pernah sholat 1 rakaat Pak, 1 Al-Quran. Antum pernah? 4 surat aja nggak pernah? Ya, pernah sih. Inna kulhu watini. Oh itu, ya pernah. Itu subhanallah. Sampai istrinya negor, ya Rasulullah istirahat. Kaki Pak, kalau di Arab itu musim-musim tertentu suka membuat kaki-kaki itu kan kebelah pecah. Otomatis ketika berdiri panjang keluar gocer itu darah. Bu ya istirahat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Apa kamu enggak senang saya sebagai hamba bersyukur kepada Allah? Itu Pak. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Bahagia itu berarti hati selalu menghadap kepada Allah. Menghadap Allah. Konsentrasi penuh untuk akhirat. Dan qanaah di dalam menerima dunia. Apa itu qanaah? Terima apa adanya, yang penting halal. Walaupun 15 miliar. Nggak usah banyak-banyak. Ya daripada 15 juta haram dengan 15 miliar halal, enakan mana? Lah, anak tanya tuh. Kalau waras ya pasti jawabnya Pak waras. Pilih mana Pak? 15 miliar halal dengan 15 miliar haram? Nah udah, waras antum berarti. Udah itu. Jadi bahagia itu konsentrasi menghadap Allah nih. Menghadap Allah, konsentrasi penuh ke akhirat, qanaah, terima apa adanya, yang penting halal. Kemudian sikap hati bisa beradaptasi pada perubahan. Antum kaya miskin siap, panas dingin siap.
Itu orang bahagia. Dapat istri jelek yo siap, dapat istri cantik siap, lebih bahagia. Kalau orang siapnya cuma cantik tok, giliran dapat jelek, sumpek. Iya. Begitu juga istri siap menerima suami kaya tok, bergelimang duit, giliran miskin, sumpek. Miskin siap, kaya siap. Itu bahagia. Jadi saya ulangi lagi. Fokus menghadap Allah, konsentrasi akhirat, qanaah di dalam hidup dunia, dan adaptasi hati untuk menerima perubahan apapun. Insya Allah. Ini orang bahagia. Selain itu Pak, puas. Orang habis ngeplay, sapu-sapu, puas nggak? Puas. Puas. Tapi itu nafsu. Dengan demikian saya tegaskan, puncak kebahagiaan adalah tauhid, puncak kesengsaraan adalah syirik. Siapa yang paling bertauhid paling berbahagia, siapa yang jatuh kepada kesyirikan maka dia orang paling sengsara. Makanya Allah katakan apa? Inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Jangan syirik. Mati itu yang penting gak syirik, insya Allah aman Pak. Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah sama sekali, masuk surga. Ya. Dan juga Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata wa in zana wa in sarak. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, walaupun berzina, walaupun mencuri. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Diulangi lagi, nggak salah nih Rasulullah ngomong. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Sampai hidung Abu Dzar lepas. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya di sini hadirin sekalian, orang yang membawa la ilaha illallah suatu ketika akan masuk surga, dosa-dosa itu semua tidak menyebabkan dia itu terhalang untuk masuk surga. Tapi bukan berarti hadis ini meremehkan zina, syirik, zina, mencuri. Ini orang kadang-kadang memahaminya dengan pemahaman roja, yaitu irja, sehingga menjadi murjiah. Di pemahaman ini harus kita seimbangkan dengan pemahaman bahwa di sana ada dosa kecil pun orang bisa masuk neraka. Contoh, la yadkhulul jannata khati, tidak akan bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, ngeri juga enggak? Ngeri. Nah, ini harus diseimbangkan sesuai dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hamba. Betul Pak. Jadi orang itu berbahagia dan tidaknya tergantung sinar yang ada di dalam hatinya. Semakin terang semakin bahagia, semakin redup semakin gelap semakin susah. Jadi terangnya itulah nurun ala nur, yaitu nurul hidayah. Nurun ala nur, masalu nurihi kamishkah. Terus nggak ada yang lanjutin? Waduh, gimana Pak? Surat An-Nur. Jadi coba Allah gambarkan dengan al-misbahu fi zujajah. Nurun ala nur, masalu nuri kamishkah. Mishkah itu kalau antum lihat rumah, kalau lagi bolong-bolong masuk sinar matahari, antum tahu? Ya itu mishkah. Jadi ketika antum melihat rumah desa itu loh Pak, rumah desa bolong terus jam-jam 10, 9 itu bagus sekali sinarnya. Terus kemudian sinar itu ternyata menyinarin lampu misbah. Al-misbah fi zujajah, terbungkus. Para ulama memberikan tafsir, sinar ini adalah hidayah dari Allah, lampu ini adalah hati yang nyala dengan iman,
penutupnya adalah hati yang soleh, zujaja, lembut. Ya, hati seorang mukmin diumpamakan zujaja. Makanya ada gelas-gelas gelas-gelas kaca, gampang lentur. Itu harusnya gitu. Jadi semakin terang, semakin antum membuka rumah miskah itu semakin lebar, semakin antum dapat potensi kebahagiaan semakin tinggi. Artinya antum semakin membuka pintu hidayah ilal Islam, maka semakin tinggi antum mendapatkan hidayah dari Allah. Dan semakin mendapatkan cahaya dan akhirnya semakin bahagia. Makanya Pak, nikmat yang paling mutlak, nikmat yang paling tertinggi adalah nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Makanya antum pelihara. Oke, baik. Jadi seperti itu. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Siapa yang tidak diberikan oleh Allah cahaya hidayah, enggak akan bakal mendapatkan cahaya dari siapapun. Ini sama seperti firman Allah, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang disesatkan, enggak ada yang dapat petunjuk. Makanya Pak, inilah rahasia kenapa setiap hari kita dianjurkan oleh Allah minta minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah melihat YouTube pendeta ngoceh mengatakan orang yang paling sesat di dunia ini orang Islam. Buktinya tiap hari minta hidayah 17 kali lagi, nggak main-main. Kalau nggak orang sesat mana mungkin. Nah itu terus digandengkan dengan ayat-ayat bahwa orang Islam itu membenarkan agama Yahudi Nasrani. Sebentar lagi mereka masuk Kristen. Hadirin sekalian, makna ihdinas siratal mustaqim tidak memberikan kesan otomatis orang itu sesat. Karena gini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim sangat bagus sekali. Orang kadang-kadang mendapatkan hidayah secara mutlak mujmal, global, belum mendapatkan hidayah secara rinci. Contoh, orang sudah tahu Islam itu bagus, tapi belum tahu ternyata nutup aurat, jilbaban itu wajib. Loh kan? Secara global udah ngerti Islam itu benar, Islam bagus, tapi secara rinci jilbaban, salat masjid ke jamaah, jamaah ke masjid belum ngerti. Butuh enggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Kita aja contoh sekarang, mungkin antum yang hadir di sini termasuk saya sudah mengerti, masya Allah. Banyak hal-hal kaitannya dengan Islam belum kita kuasai. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh lagi, ada orang yang sudah mendapatkan hidayah secara global dan rinci, tetapi kan perlu untuk dikembangkan dan ditumbuhkan terus. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus ketika saya sekarang ingin mempelajari Islam kayak kita sekarang. Alhamdulillah sekarang sholat ke masjid sudah, tapi kan khusyuknya belum. Ihdinas siratal mustaqim. Saya jilbaban sudah, tapi kan kadang-kadang masih, kadang kalau ke kajian jilbabnya gede, walimah kecil, ke pasar malah enggak, no, kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Kadang gitu. Jadi ada model jilbab buka tutup, kayak model jalan puncak. Gitu. Iya. Ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah.
Contoh kadang-kadang hadirin sekalian, kita sudah ngerti hukumnya ghibah namimah, tapi kita masih suka ghibah namimah loh. Udah ngerti. Ngerti nggak Bu? Ada nggak ibu-ibu di sini? Bu? Oh kenceng, nah seneng saya. Ya, ojo gosip ya. Itu ini Ramadan, ngerti tak? Ngerti. Gitu. Butuh ihdinas siratal mustaqim. Contoh, saya udah tahu melihara jenggot itu wajib, tapi masih kadang-kadang gimana ya? Atasan saya, loh kan gitu. Perusahaan saya. Ihdinas siratal mustaqim untuk memelihara jenggot ya Allah. Nah itu. Dan gini, taruhlah antum sudah dijamin hidayah secara global, sudah rinci, sudah merawat, sudah antum jamin sampai mati. Ada? Enggak ada. Makanya kita minta terus sama Allah, walaupun saya sudah hebat Islamnya, saya sudah mendapatkan hidayah, taruhlah seperti Abu Bakar iman saya, tapi antum jamin sampai mati seperti itu? Nah, minta ya Allah, hantarkanlah Islam saya yang sudah mantap ini sampai mati ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Taruhlah antum dijamin sampai mati istiqomah. Udah jaminan mutu, tokcer, top markotop. Tapi antum setelah dapat hidayah, ada nggak kewajiban untuk mengajak orang lain supaya dapat hidayah? Ada nggak? Nah di sini minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam ngajak orang supaya nggak salah. Kepada hidayah ini ya Allah, dia juga dapat seperti saya. Dia mendapatkan petunjuk seperti yang saya miliki. Dia mendapatkan Islam seperti yang saya dapetin. Dia mendapatkan hidayah menuju al-haq seperti yang saya dapetin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, hadirin sekalian, inilah yang membuat kita terus untuk ihdinas siratal mustaqim sampai akhir hayat, sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.